Halo, selamat sore Business Q&A. Sama sore Business Planner, sorry teman-teman semuanya. Selamat datang di Business Q&A-nya Business.id. Yuk teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih, suara saya sudah terdengar dengan jelas sebelumnya di teman-teman? Atau masih terputus-putus atau kurang jelas nih di teman-teman semuanya? Boleh bantu ya dijawab di kolom komentar. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi kita di sesi Business Q&A Rabu 27 Maret 2024 spesial Ramadan di jam 4 sampai jam 5 sore ini. Seperti biasanya teman-teman semuanya, kalau di hari Rabu Business Q&A akan ditemani oleh expertnya Business.id yaitu Pak Budi Isman. So, teman-teman semuanya yang sudah hadir boleh langsung drop nama dan domisilinya juga ya di kolom komentar kita supaya bisa kita saling kenalan sama teman yang hadir hari ini dan bisa saling tahu nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Sebelum kita mulai, di sini pasti ada business planners yang baru follow business.id atau baru kenalan nih dengan business.id dan belum tahu program-program apa saja sih yang disediakan oleh business.id. Kita kenalan terlebih dahulu yuk sama business.id. Business.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau websitenya business.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi aja dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi jangan lupa untuk download aplikasi business.id di Play Store ataupun App Store ya secara gratis. Karena teman-teman selain teman-teman bisa akses kelas-kelas saya business.id, teman-teman juga bisa akses video gratis atau video pembelajaran gratis nih dari sesi bisnis forumnya business.id. Selain itu, teman-teman semuanya juga bisa mengikuti pembelajaran gratis dari business.id yaitu Business Q&A seperti kegiatan kita di sore hari ini yang diadakan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu. Nah, spesial di bulan Ramadan ini, Business Q&A pindah jam tayang ke jam 4 sampai jam 5 sore yang biasanya di jam 19.45 sampai 20.45. Spesial di Ramadan ini kita pindahkan ke jam 4 sampai jam 5 ya, teman-teman. Atau Business Planners juga bisa mengikuti Business Forum nih, kegiatannya Business Forumnya Business.id via Zoom di setiap Sabtunya bersama para expertnya Business.id seperti Pak Budisman, Pak Baskoro Hadi, Pak Paras, dan masih banyak lainnya. Dan teman-teman yang nggak mau ketinggalan sesi Business Forumnya bisa langsung daftar dengan klik link pada bio Instagramnya di bio Instagramnya Business.id atau teman-teman juga bisa cek jadwalnya di feed Instagramnya Business.id ya. Nah, Business.id juga punya program offline nih yang teman-teman bisa akses semua infonya di link event.business.id ini atau bisa langsung klik pada bio Instagramnya business.id. Teman-teman bisa cek juga nih jadwal-jadwalnya untuk program-program offline-nya business.id. Nah, terdekat ada Sales and Operation Masterclass pada tanggal 29 sampai 30 April di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta. Nah, dalam program ini teman-teman akan mendalami penciptaan sales dan operasional yang bisa bikin bisnis Anda lebih profitable, sustainable, juga growing. Nah, teman-teman yang nggak mau ketinggalan untuk ikut sesi Sales and Operation Masterclass bersama Pak Paras di tanggal 29 dan 30 April ini, teman-teman bisa daftarkan dirinya dengan cek di feed Instagramnya business.id ataupun langsung ke link pada bio Instagramnya business.id ya. Oke teman-teman semuanya, kita sudah ada Pak Budi nih yang sudah bergabung. Sebentar ya teman-teman. Kita coba undang Pak Budinya untuk bergabung ya teman-teman di room pada sore hari ini. Oke, kita tunggu, masih belum ada undangan ya teman-teman. Nah, teman-teman yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya juga supaya kita bisa saling kenalan nih teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oke, tadi ada Pak Yudi dari Fruta Gelato Bali. Oke. Teman-teman yang lain juga boleh langsung drop nama dan domisilinya juga supaya kita bisa saling kenalan ya teman-teman yang hadir hari ini dari mana aja. Oke, kita masih menunggu Pak Budi sebentar ya teman-teman. Ada dari Ipin di Pontianak, ada dari Genta di Palembang. Oke. Budi untuk bergabung di room Business Q&A-nya Business.id pada sore hari ini. Sore Pak Budi. Sore Raisa, apa kabar? Sore. Apa sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dan gimana nih kabarnya Pak Budi? Baik, baik, baik. Bisa bisa dengar suara saya atau kandung saya? Oke, nggak masalah, kelihatan ya. Iya, sudah aman Pak. Oke, tapi di aman ya di Pak Budi ya, saya tahu nggak kelihatan. Ya nggak kelihatan Uh, siapa? Raisa ya. di saya sih aman Pak, di Pak Budi aman kan ya? Nggak.
ada problem kameranya Enggak, hilang kan ya? ya enggak kelihatan aja sih Raisanya, tapi nggak apa-apa. Oke, kalau di saya sih aman Pak. Oke, suaranya tapi Aman ya. aman juga, jadi nggak ada kendala juga di suaranya. Oke Pak Budi, kita sudah di 4.04 ya. Bisnis Q&A seperti biasanya kalau di bulan Ramadan pindah ke jam 4. Nah teman-teman yang hadir hari ini tuh udah 28 nih yang sudah bergabung di sore hari ini. Banyak banget yang sudah bergabung Pak. Tadi ada Fruta Gelato dari Bali, ada dari Pontianak, Palembang juga sudah bergabung nih. Nah sore hari ini kita punya topik menarik ya Pak. Dalam bisnis Q&A kita yang akan Pak Budi sharing nih, yaitu mencari sumber pertumbuhan baru sebuah bisnis. Nah yuk kita simak terlebih dahulu teman-teman sesi sharingnya dari Pak Budi. Tentunya pastinya bisa teman-teman catat semua sharingnya Pak Budi ini buat teman-teman aplikasikan nantinya di bisnisnya teman-teman semuanya. Teman-teman yang punya pertanyaan, yang sudah nyiapin pertanyaan dari awal, boleh banget langsung drop pertanyaannya di box Q&A ataupun di kolom komentar ya. Atau teman-teman bisa juga sambil dengerin Pak Budi ini terlebih dahulu, dengerin sharingnya, baru bikin pertanyaan, boleh banget ya. So, kita mulai dulu ya Pak dengan sesi sharing nih. Silakan Pak Budi. Oke, selamat sore ya teman-teman businesspreneurs di seluruh Indonesia. Sore Yudi dari Bali nih, Fruta Gelato dan teman-teman yang lainnya ya yang sudah hadir sore hari ini. Uh, Ipin Pontianak juga ya, Genta dari Palembang, banyak lagi ya dari Bandung dan segala macamnya. So, terima kasih. Jadi sore ini mudah-mudahan di pengantar juga untuk teman-teman yang berpuasa ya, selamat berpuasa nantinya, tentu mudah-mudahan dengan nantinya acara ini ya nantinya bisa setelah ini persiapan untuk berbuka. Jadi kita coba belajar bersama, sharing bersama dengan teman-teman di Business Q&A program regulernya bisnis.id. Ya, walaupun teman-teman tentunya bisa melakukan bertanya tentunya mengenai apa saja mengenai bisnis gitu ya di Business Q&A, tapi seperti biasa ya standarnya kita adalah kita coba berikan topik dulu ya sebagai pembuka untuk membuka wawasan teman-teman, sekaligus juga mungkin memprovokasi pemikiran teman-teman agar mungkin nantinya mau bertanya entah itu mengenai kondisi bisnisnya maupun secara umum mengenai bisnis yang lainnya. So, sore ini kita ambil topik ya mengenai sumber pertumbuhan baru ya. Jadi mungkin kita mulai dari semacam ya studi kasus kembali ya. Selalu saya usahakan untuk menggunakan studi kasus sehingga lebih relevan dengan teman-teman semuanya ya. Jadi beberapa minggu ini misalnya ya, saya bertemu dengan banyak entrepreneurs di seluruh Indonesia. Ada yang kita bertemunya di online, ada juga yang saya kebetulan bisa ketemu ya secara offline, kita meeting. Nah, sambil diskusi. Nah, salah satu topik yang menarik untuk saya di minggu ini adalah soal mencari sumber pertumbuhan baru. Nah, ini bagi teman-teman yang kebetulan bisnisnya ini katakanlah yang sudah sedikit lebih besar gitu ya. Ya kalau teman-teman paham ya di dalam pemerintahan kita itu ada definisi dari UMKM gitu ya. Bisnis itu dibagi ya menjadi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar gitu ya. Nah, yang besar itu biasanya adalah yang sudah melewati biasanya omsetnya itu 50 miliar setahun gitu ya, satu tahun ya. Nah, di bawah itu berarti masih UMKM gitu ya. Nah, jadi kalau kalau kita dari mikro, dari kecil ya, dari mikro naik ke kecil, dari kecil naik ke menengah, menengah menjadi besar, berarti kan kita mencari sumber pertumbuhan ya, supaya bisa tumbuh terus gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman yang punya bisnis tentunya dari mana sebetulnya kita mencari sumber pertumbuhan dari bisnis kita. Kalau tadi itu dari yang kita usaha mikro, tadinya usaha mikro itu biasanya adalah bisnis yang di bawah 300 juta setahun. Berarti omsetnya kira-kira 25 jutaan sebulan lah ya. Itu mikro ya. Nah, kalau dia mau naik kelas menjadi mikro menjadi kecil, nah kecil itu di atas 300 juta sampai 2,5 M setahun gitu ya. Nah, berarti kan dia harus terus tumbuh ya bisnisnya. Nah, jadi tumbuhnya datangnya dari mana nih kan itu ya. Nah, biasanya ya
Kalau teman-teman yang pernah belajar misalnya Smart Business Map ya di bisnis.id, baik yang secara online maupun secara offline-nya. Nah, biasanya kita banyak berdiskusi bagaimana caranya kita mencari pertumbuhan dari bisnis di kategori bisnisnya kita. Nah, yang sering saya sarankan ke teman-teman biasanya, terutama yang masih levelnya UMKM, ya UMKM, berarti kan di bawah 50 M setahun ya bisnisnya itu. Itu fokus ya, fokus kepada yang namanya pertumbuhan organik. Ya. Pertumbuhan organik itu artinya kita tumbuh dengan produk yang sama, dengan pasar yang sama, ya di tempat yang sama. Karena bisnisnya masih kecil, sehingga peluangnya untuk tumbuh menjadi besar di pasar yang sama, di target market yang sama, di produk yang sama itu sebetulnya masih banyak. Sehingga tidak perlu sebetulnya mencari-cari lagi, mencari-cari sumber pertumbuhan yang lain gitu ya. Nah, ini kan kalau teman-teman masih di level ya UMKM. Jadi misalnya dari mikro ya, bisnisnya mikro naik ke menjadi bisnis yang kecil, kecil menjadi menengah, kemudian menengah mungkin baru setelah itu menjadi besar gitu ya. Nah, jadi biasanya itu yang selalu saya sarankan ya teman-teman yang pernah belajar Smart Business Map dengan 12 pertanyaan itu. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat sebetulnya cukup kita fokus saja dulu ya di bisnis kita yang ada sekarang ini dengan pasar yang sama, dengan produk yang sama, tidak usah neko-neko tempat lain dulu, fokus di sana dulu. Nah, bagaimana kalau misalnya bisnisnya itu sudah tumbuh, sudah cukup besar, sehingga banyak teman-teman yang mengatakan, Pak, ini sudah stagnan nih bisnisnya saya nih. Oh, kayaknya sumber pertumbuhannya sudah lebih sulit. Ini misalnya di kotanya, misalnya di kategori bisnis itu. Nah, ada beberapa cara ya teman-teman yang bisa lihat nantinya ya, yang biasanya simpel saja sebetulnya ya. Kalau teman-teman misalnya eh, yang masih kecil tadi itu, saya saya sangat-sangat sarankan untuk melakukan fokus kepada penetrasi pasar atau market penetration di produknya produk yang sama, di market yang sama, di daerah yang sama. Tadi ya, seperti yang saya sampaikan, itu namanya market penetration. Nah, kalau kita merasa misalnya kita di kota itu sudah, waduh, kita sudah menguasai kota itu gitu ya. Sehingga kalau di kota itu aja kita nggak bisa tumbuh nih. Sehingga bisa juga ya kita mencari sumber pertumbuhan baru di daerah yang baru. Misalnya di kota yang baru misalnya ya. Nah, kota yang baru atau mesin di cabang yang baru atau di pulau yang baru atau di provinsi yang baru. Nah, itu bisa bisa kita kategorikan sebagai sumber pertumbuhan dalam dengan cara market development, pengembangan pasarnya ya. Nah, pengembangan pasar. Nah, jadi pengembangan pasar itu biasanya adalah kalau memang di daerah itu ya dengan produk yang sama, dengan market yang sama, kita rasanya sudah mulai stagnan gitu ya. Walaupun tadi seperti yang saya bilang tadi itu kalau bisnis kita masih kecil, kok saya masih percaya bahwa uh, fokus penetrasi pasar aja dulu di tempat yang sama dengan market yang sama saja itu masih memungkinkan. Ini kepercayaan saya. Karena tergantung seberapa besar pasarnya kita, kan itu ya. Nah, jadi misalnya saya ingat sekali misalnya waktu saya pernah kita melakukan studi ya uh, mengenai oleh-oleh misalnya ya. Nah, di kota ini seberapa besar sih oleh-oleh? Kalau misalnya kita punya bisnis oleh-oleh misalnya ya, oleh-oleh, kue lah misalnya ya. Waktu itu kita pernah diskusi mengenai di Medan itu oleh-oleh yang paling banyak dibeli apa sih misalnya. Salah satunya adalah misalnya bolu meranti waktu itu ya. Lalu kita hitung-hitung bolu meranti itu kalau di Medan, padahal dia hanya di Medan aja kan ya. Itu kira-kira berapa sih sebetulnya jualannya ya. Nah, kami hitung-hitung bolu meranti itu waktu itu cuma di 4 tempat di airportnya ada 2 kalau nggak salah ya tempat dia jual gitu ya.
kemudian ada di tempatnya sendiri, store-nya sendiri ya, dan di beberapa mungkin mitranya yang jual itu aja sudah hampir 500 M kami pikir bisa dia jual hanya di Medan saja. 500 M loh gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalnya bisnisnya masih kecil gitu ya, tadi itu ya, buat apa kita pindah keluar Medan? Di Medan saja 500 M untuk satu produk bolu meranti itu aja. Nah, ini contohnya gitu ya. Kenapa saya bilang mencari sumber pertumbuhan baru itu betul, penting sekali. Tapi kita harus paham dulu nih, paham dulu kondisi kita itu seperti apa, pasar kita seperti apa. Makanya dalam Smart Business Map ya ada pertanyaan nomor 4 itu how big is the market ya, seberapa besar sih pasarnya, itu harus paham kita. Karena sering sekali kita terjebak bahwa waduh saya ini seolah-olah saya ini saya masih kecil sebetulnya, tapi sudah merasa bahwa pasarnya sudah habis. Gimana nih caranya? Pasarnya sudah habis. Oh, saya harus produk baru, saya harus bikin bisnis baru, saya harus pergi ke tempat baru. Padahal belum tentu, gitu ya. Nah, tentunya walaupun ada saingan ya. Seperti yang tadi saya cerita ya, bahwa Meranti itu juga banyak saingannya, kan itu ya. Tapi kita hitung-hitung, kalau dia itu bisa 500 M hanya di satu kota, gitu ya, setahunnya gitu ya. Nah, jadi sumber pertumbuhan baru atau sumber pertumbuhan bisnisnya teman-teman itu yang pertama sekali yang harus teman-teman fokuskan itu adalah market penetration, penetrasi pasar di pasar yang sama, di tempat yang sama, di target market yang sama dan produk yang sama ya. Jadi fokus dulu gitu. Nah, usahakan utak-atik itu dulu gitu ya sebelum mengembangkan pasarnya dengan cara yang lainnya. Oke? Okay? Nah, yang kedua, tentunya ada opsi ya. Ada opsi untuk teman-teman misalnya kalau tadi itu ya seperti yang saya bilang tadi itu bahwa teman-teman sudah bisnisnya sudah besar gitu ya. Di tempat yang sama, di market yang sama dan segala macamnya sehingga sudah lebih sulit untuk tumbuh di sana. Nah, disitulah mungkin opsi kedua itu adalah yang namanya pengembangan pasar itu, yang namanya market development ya. Jadi misalnya tadi itu contohnya kalau kita hanya di Jakarta saja, sekarang kita masuk ke Bandung, masuk ke Semarang, masuk ke Jogja, masuk ke Surabaya, atau ke Jawa Barat misalnya, atau ke provinsi gitu ya. Tapi produknya sama ya, target marketnya juga sama, di mana target market itu ada di sana, di kota yang baru ya. Sehingga kita masih punya peluang sebetulnya, masih luas di daerah-daerah yang lain gitu ya. Tapi produknya tetap sama ya. Nah, itu yang biasa dilakukan misalnya oleh siapa misalnya bisnis-bisnis yang banyak buka cabang misalnya ya. Katakanlah misalnya seperti Haus ya, minuman Haus ya, Teguh. Kemudian misalnya mie gacoan ya. Kalau teman-teman lihat siapa lagi itu misalnya yang besar-besar Wismi gitu ya. Ada Roti O misalnya ya. Nah, mereka ada di mana-mana kan itu ya. Tapi produknya sama, ya produknya sama, target marketnya sama, tapi dia sudah mengembangkan ke kota-kota yang lain. Karena kalau di kota itu saja, mungkin untuk mereka sudah cukup padat ya di tempatnya. Itu market development gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat itu ya bisnis-bisnis yang buka cabang ya, sama juga dengan misalnya Indomaret misalnya, Alfamart misalnya ya, mereka buka cabang di tempat-tempat itu namanya market development. Dia mencari tempat-tempat yang lainnya. Bisnis apa lagi? Bisnis jasa sama juga ya. Ada dia buka cabang misalnya bisnis jasanya di Jakarta, kemudian ada di Surabaya misalnya. Itu mencari pasar baru di daerah yang baru gitu ya. Nah, cuman hati-hati seperti yang saya bilang tadi itu. Begitu Anda teman-teman itu membuka tempat yang baru, membuka cabang baru, itu menambah kompleksitas dari bisnisnya. Sehingga kalau kita belum maksimalkan yang ada, ya, saya khawatir justru malah memperumit misalnya kompleksitas dari bisnisnya sehingga ya lebih sulit juga dikendalikan. Karena misalnya kita punya cabang yang banyak, misalnya beda dengan caranya kita mengolah kalau kita hanya punya misalnya satu cabang ya di satu tempat. Sudah pasti beda ya.
kompleksitasnya, belum lagi merekrut orangnya, belum lagi soal kontrolnya, belum bagaimana mengevaluasi jarak yang jauh dan segala macamnya. Oke? Jadi itu salah satu sumber pertumbuhan baru. Dengan catatan tadi bahwa kalau teman-teman sudah yakin bahwa pasarnya itu sudah habis di tempat yang baru, yang lama itu, di pasar yang sama, ya, dengan target market yang sama, sehingga saya harus mengembangkan pasar itu ke daerah-daerah yang lain. Ya. Nah, yang ketiga, biasanya yang sering juga selalu kita sampaikan kalau teman-teman yang pernah belajar ya di Smart Business Map ya di business.id gitu ya. Kalau misalnya selain dari misalnya tadi itu adalah pasarnya sama, gitu, target marketnya sama, mengembangkan diri dengan mencari pasar yang baru, bisa juga pasarnya sama, gitu ya, tapi produknya ditambah, gitu ya. Jadi tambahan produknya. Jadi kalau misalnya di restoran itu nambah menunya. Kalau misalnya saya nggak tahu ya di bisnis apa lagi misalnya kue misalnya ya berarti ada produk baru ya inovasi baru ya produk launching baru misalnya di kosmetiknya ya tadinya hanya 3 produk sekarang menjadi 5 produk misalnya ya apalagi ya jasa pun Fashion juga Mart. sama ya. Jasanya juga sama gitu ya. Nah jadi eh, itu yang harus harus teman-teman pikirkan. Nah saya mau produk development dulu atau market development dulu. Nah, tergantung situasinya teman-teman. Kalau teman-teman merasa bahwa teman-teman nggak mau mengembangkan pasarnya jauh di tempatnya sekarang, mungkin untuk mencari sumber pertumbuhan baru lewat produk development-nya, gitu ya. Tapi kalau teman-teman mengatakan, oh produknya cukup kuat kok, tapi saya akan mengembangkan pasar di daerah-daerah yang lain ya, ya oke juga kan itu ya. Nah, jadi 3 kombinasi ini biasanya yang paling sering saya anjurkan untuk melihat ya teman-teman lihat apa strategi yang tepat untuk saya gitu ya untuk melakukannya itu. Nah kemudian ya kemarin juga di Instagram saya juga menyampaikan kalau kita sudah besar betul ya jadi kalau kita sudah tadi itu penetrasi dari produk kita sudah dalam ya sudah hampir semua orang pakai produk kita misalnya market development kita sudah hampir di seluruh dunia misalnya ya bukan hanya di Indonesia kita di Asia dan segala macamnya produknya kita terus melakukan renovasi kita melakukan inovasi jadi cukup banyak kombinasi dari sumber-sumber pertumbuhan yang baru. Nah kadang-kadang itu saja juga nggak cukup lagi gitu ya bisa saja pertumbuhan kita karena juga ada saingan gitu ya kalau bisnisnya sudah triliunan seperti itu ya jadi kita bisa saja akhirnya mencari jalan lain. Nah, salah satu yang mungkin tidak banyak teman-teman pikirkan itu adalah yang mencari sumber pertumbuhan baru dengan cara tumbuh anorganik namanya ya tidak organik ya. Tadi organik itu adalah dengan bisnis sendiri ya dengan apa yang ada sekarang existing bisnisnya dikembangkan dengan cara tidak organik. Nah, apa itu tidak organik, anorganik ya? Nah, itu bisa bisa saja kita mencari pertumbuhan itu dengan melihat bisnis lain ya, di bisnis lain yang sudah ada ya. Kemudian kita investasi di situ atau kita beli perusahaan itu atau kita caplok perusahaannya gitu ya. Sehingga itu menjadi bagian dari bisnisnya kita ya. Nah, itu banyak perusahaan-perusahaan yang besar melakukan yang namanya biasanya itu merger atau dan akuisisi ya. Jadi kalau kita beli perusahaannya itu biasanya namanya akuisisi. Kalau kita misalnya bergabung menjadi satu seperti Goto ya antara Gojek dan Tokopedia itu namanya merger gitu ya. Nah bisa saja merger itu cara dia mencari pertumbuhan seperti Goto gitu ya. Tapi bisa juga mengakuisisi ya mengakuisisi ya, seperti Danone ya mengakuisisi Aqua ya Danone mengakuisisi saya dulunya ya Sari Usada gitu ya Unilever mengakuisisi Sariwangi mengakuisisi apalagi itu ya Buah Vita misalnya banyak lagi ya perusahaan-perusahaan yang lain juga ada ya jadi
eh, akuisisi atau merger itu, walaupun ya tadi itu ya, seperti yang saya bilang, untuk teman-teman yang masih levelnya itu bermain di UMKM gitu ya, yang belum terlalu besar, mungkin belum belum perlu melihat itu, tetapi tidak ada salahnya untuk teman-teman sebetulnya melihat opportunity itu, ya, melihat, oh oke, seperti apa sih, oh iya ya, sebetulnya bisa juga ya kalau misalnya saya punya restoran misalnya ya. Restoran saya jalan bagus gitu ya. Tapi ada restoran yang lain yang menurut saya juga bagus gitu ya. Sehingga saya akan, ya mungkin ada opportunity untuk saya misalnya membeli produk itu misalnya atau membeli perusahaan itu. Tapi saran saya adalah jangan lakukan dulu kalau teman-teman belum siap ya. Apalagi kalau dari sisi finansial kita nggak kuat dan tim kita juga nggak kuat, karena dalam melakukan akuisisi itu tentunya butuh apa namanya tim yang kuat, analisa yang bagus supaya kita membeli perusahaan orang lain itu tidak kecolongan, ya, tidak juga jadinya rugi nantinya gitu ya. Jadi selain dari tiga yang biasa kita sumber pertumbuhan itu, ada sumber pertumbuhan yang lain yang sore ini saya bagikan teman-teman, itu adalah yang secara tidak organik ya, atau unorganic growth namanya ya. Nah, itu adalah caranya bisa merger, bisa akuisisi gitu ya. Walaupun untuk teman-teman mungkin ya, mungkin tidak menjadi relevan dengan kondisi sekarang, tapi sebagai pengetahuan untuk teman-teman itu adalah opsi juga untuk teman-teman, suatu saat mana tahu keinginan itu ada. Karena beberapa teman-teman yang sudah kita bantu selama ini ukurannya sudah cukup besar, sehingga sudah layak seharusnya memikirkan salah satu strateginya yang seperti merger atau akuisisi. Ini bagian dari strategi jangka panjang dari perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan diri menjadi lebih besar gitu ya. Jadi saya rasa itu dulu ya, sore ini sebagai pembukanya Raisa gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekarang kita coba, boleh kita ambil pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah ada di benaknya teman-teman di sini. Oke, terima kasih Pak Budi atas insight-nya. So, teman-teman semuanya pasti ya setelah mendengar nih insight dari Pak Budi, pasti muncul pertanyaan-pertanyaan yang udah teman-teman siapkan, yang udah ingin ditanyakan nih. Tapi sebelum itu ya Pak, mungkin di rewind sedikit ya. Jadi teman-teman semuanya mungkin bisa fokus ya Pak. Untuk pertumbuhan barunya ini bisa difokuskan pada penetrasi pasar, lalu kita masuk ke market development, lalu market yang sama, tapi produknya ditambah, ataupun sampai ke akuisisi ya Pak. Tapi ini disesuaikan lagi sama kebutuhannya teman-teman semuanya, terutama penetrasi pasar ya Pak. Ya, Itu merupakan langkah pertama yang teman-teman bisa gunakan nih untuk melakukan pertumbuhan baru ya Pak, yang makin lebih besar lagi untuk mengenal potensi pasarnya nih. Jadi teman-teman bisa coba terlebih dahulu penetrasi pasar, lalu mulai ke market development sampai ke penambahan produk ya Pak. Tapi biasanya teman-teman lebih banyak produknya duluan ya Pak yang ditabani sebelum ke penetrasi pasar ataupun ke market development. Nah, sebenarnya nih Pak, ya. menurut pandangan Pak Budi nih Pak, kalau misalkan teman-teman ngeduluin produk yang ditambah nih Pak, ketimbang dari penetrasi pasar, apakah itu lebih baik Pak ketimbang teman-teman yang mungkin coba dulu nih Pak dengan penetrasi pasar nih Pak? Maksudnya menambah 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 produk dulu gitu. Yes, betul Pak. Ya, sebetulnya sih boleh ya. Apa namanya ya? Sebetulnya boleh aja menambah produk. Jadi, tapi kan gini ya, seperti yang saya bilang tuh, setiap penambahan produk, ya, penambahan cabang, penambahan orang itu pasti menambah kompleksitas kan gitu ya. Nah, jadi tentunya kalau kita punya produknya yang produknya satu itu aja masih laku gitu ya. Nah, kenapa harus kita misalnya menambah menambah produknya gitu ya? Kenapa nggak push aja itu dulu produknya? Jadi di pasar yang sama. Ya contohnya tadi itu seperti yang saya bilang tuh dari Medan tuh bolu meranti. Dia cuma ya, mungkin hampir 90% jualannya bolu meranti kan gitu ya. Roti O lah contohnya ya. Roti O itu sampai dari awal itu walaupun dia meniru roti boy misalnya ya. Itu cuma satu aja produknya kan. Nggak ada Ya. yang lain, dia jual, nggak jualan minuman, nggak ada. Sekarang jualan minuman dia kan itu ya. Dulu nggak, dulu cuma roti satu itu, satu biji itu aja.
Tapi dia bisa Mm-mm. jual di mana-mana gitu, dan orang mau itu. Roti gembong, misalnya roti gembong gede misalnya, itu juga sama, satu produk saja gitu. Nah, tapi tentunya mungkin seperti roti O itu lama-lama mungkin dia karena cabangnya sudah banyak, mungkin sudah 500-an, udah penetrasinya, mungkin dia pikir juga ya yang lama-lama mungkin orang bosan juga mungkin ya. Nah, dari situ mungkin pertimbangannya adalah oke, kalau gitu saya coba buatkan produk yang baru nih. Apa ini? Oh, jadi selain dari roti tadi itu apa ya, roti rasa kopi itu misalnya ya, mungkin setelah itu dia ada rasa yang lain lagi misalnya, flavornya dulu gitu ya. Nah, kalau flavornya sudah, mungkin baru produk yang baru lain misalnya ya. Seperti yang sekarang formatnya, ya dia bukan hanya soal jual jual roti saja, tapi sekarang sudah jualan kopi juga gitu ya. Minuman juga, croissant juga. Jadi bukan hanya roti biasa. Jadi itu adalah pengembangan produknya. Sedangkan dia membuka cabang itu adalah pengembangan pasarnya ya, pengembangan pasar daerahnya. Nah, ya, bagi saya sih kembali kalau kita mampu melakukan semuanya dua-duanya, ya bagus, bisa mempercepat gitu ya untuk pertumbuhan kita. Tapi kalau tidak, kalau ya kan saya berasumsi nih, teman-teman ini kan mungkin belum banyak misalnya sumber dayanya, mungkin terbatas sumber dayanya. Ya, kalau terbatas, sebaiknya dengan sumber daya yang terbatas itu betul-betul kita fokuskan dulu mana yang sudah masih berhasil dan jalan gitu. Gitu, Raisa. Oke, baik Pak. Jadi teman-teman sebenarnya bisa ya Pak dijalankan keduanya ya Pak, antara penetrasi pasarnya sama dengan penambahan produk ya Pak. Tetapi kembali lagi sebenarnya ini sama-sama kompleks dan bisa menambah keribetan ya Pak. Ribet juga Hmm. kalau misalnya teman-teman nggak bisa menyesuaikan juga. Jadi teman-teman kembali lagi ke kebutuhannya business planner semuanya nih. Butuhnya yang mana? Ataukah tadi produk yang ditambah ataukah lebih dulu penetrasi pasarnya? Oke, Pak, Ya. saya ambil pertanyaan di kolom chat ya, Pak, di kolom komentar dari aditya.pmg nih, Pak. Apakah boleh meniru dagangan orang lain dari kita dan kita memberikan lebih atau tambahan topping nih dengan varian rasa yang tidak dimiliki pedagang lainnya ataupun kompetitornya? Hmm. Ya boleh-boleh aja sih seperti saya bilang kan ya. Nggak ada yang nggak boleh dalam bisnis kan ya. Yang nggak boleh itu yang berlawanan dengan hukum kan gitu. Kalau selagi tidak berlawanan dengan hukum, ya nggak ada masalah kan gitu ya. Meniru yang ya, memalsukan produk orang lain itu nggak boleh ya. Misalnya kita memalsukan merek tas, merek sepatu, ya itu kan tidak boleh itu ya. Itu kan berlawanan dengan hukum. Tapi oh kebetulan kita ada makanan misalnya tetangga sebelah makanannya pakai misalnya sambal ini. Oh kita satu dua sambal, kita bikin 5 sambal gitu ya. Mirip dengan mereka tapi kita lebih lagi dari itu gitu. Atau tadi itu katanya toppingnya varian rasanya beda dengan yang sana. Ya boleh aja. Kenapa tidak boleh kan gitu ya. Nah, cuman kembali seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau teman-teman yang pernah belajar smart business map, tentunya membangun bisnis dengan meniru orang lain itu paling gampang gitu ya. Eh, tapi menurut saya sih eh, sulit untuk bisa bertahan lama kalau hanya sekedar meniru saja. Jadi boleh saja mungkin awal-awalnya kita meniru, tetapi setelah itu kita sudah harus betul-betul mulai mencari perbedaannya. Sebab ujung-ujungnya kita harus berbeda untuk bisa bertahan terus-menerus dipilih orang. Gitu, Raisa. Oke, baik Pak. Semoga bisa bantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Aditya.pmg. Saya ambil lagi pertanyaan dari box Q&A. Ada dari Pak Yudi 2014 ya Pak, yang dari Fruta Gelato Bali nih Pak. Hmm. Bagaimana agar strategi penetrasi pasar kita tepat sesuai dengan target market kita Pak? Iya, ya. Sebetulnya penetrasi pasar itu kan gini ya, pada prinsipnya ya. Kita hanya bisa melakukan penetrasi itu kalau kita sendiri sudah paham dan tahu siapa sebenarnya target marketnya gitu. Kalau enggak, kita salah penetrasi nantinya kan itu ya. Jadi harus dibalik nih pertanyaannya Mas Yudi nih kan itu ya. Harusnya kita harus tahu dulu ya tepat target market kita itu baru kita melakukan penetrasi pasar yang agresif ya. Kalau enggak berarti bisa-bisa kita salah sasaran misalnya. Jadi contohnya apa ya?
katakanlah misalnya kita di Bali ya, Fruta Gelato di Bali. Nah, setahu saya misalnya salah satu misalnya Fruta Gelato ini kan salah satu klaimnya adalah mungkin gelato halal yang pertama di Bali misalnya ya. Jadi orang-orang yang mungkin masih ragu ya membeli gelato-gelato yang ada di Bali atau dimanapun misalnya, nah nggak ragu lagi ya, terutama kaum Islam ya yang Muslim untuk makan ya, atau mengkonsumsi gelatonya. Jadi yang ditonjolkan itu misalnya. Jadi katakanlah misalnya target marketnya sudah pasti adalah orang yang memang pengen mencari gelato yang halal kan itu ya. Nah, siapa orang itu saya nggak tahu tuh ya. Misalnya itu adalah anak-anak apa, muda yang misalnya hijrah misalnya, atau orang-orang yang sudah kuat dari sisi mencari ya elemen-elemen kehalalan dari sebuah produk yang dia konsumsi misalnya. Jadi target market itu harus clear dulu kan itu ya. Nah, kalau kita sudah tahu itu ya, sehingga waktu kita di Bali misalnya nih, berapa berapa banyak sih orang yang seperti itu ada di Bali gitu. Nah, kelompoknya kelompok apa tuh? Orang yang ada di Bali atau orang yang datang ke Bali. Oh, sehingga kita datang. Oh, kalau karena di Bali itu mayoritas misalnya orang-orang yang Hindu misalnya ya, berarti kan misalnya yang non Hindu itu misalnya 20% misalnya atau 30% misalnya ya. Yang muslimnya mungkin cuma 30% misalnya di sana. Berarti 30% itu adalah pasarnya kita. Dan lebih spesifik lagi tentunya dengan karakter yang kita dan behavior yang kita butuhkan. Nah, plus tentunya ada orang yang datang dari Bali misalnya, ya, dari luar Bali. Nah, kita tambahkan itu. Nah, katakanlah dari hasilnya itu kita paham bahwa oh ternyata sebetulnya pasar kita itu ada sekitar misalnya 1 juta orang misalnya ya. Gabungan dari orang yang ada di Bali dan turis-turis yang datang ke Bali gitu. Nah, 1 juta orang, pertanyaannya adalah seberapa banyak dari 1 juta orang itu yang sudah pernah membeli Fruta Gelato. Nah, katakanlah baru nggak sampai 5% misalnya ya. Ya, selama ini kan ada datanya tuh, berapa banyak orang yang membeli ya, orang yang berbeda tentunya ya membeli. Nah, kalau cuma 5% berarti penetrasinya kita ya baru 5%. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya penetrasinya kita itu lebih besar dari 5%? Kalau bisa 100% nantinya. Nah, itu masih sumber pertumbuhan kan sebetulnya. Jadi artinya kalau kita baru penetrasinya cuma 5% dari 1 juta itu, kan berarti berapa itu? Kalau 100 ribu, 50 ribu orang baru mencoba ya, mungkin di Bali itu produknya kita. Berarti masih banyak peluang kan gitu. Hanya di Bali aja, ya belum di luar kita ceritain, di Bali aja masih banyak nih ya, peluangnya. Itu contohnya gitu ya. Jadi dibalik nih pertanyaannya itu, uh, target market itu harus clear dulu, baru yang itu yang kita penetrasi. Kita harus paham penetrasi kita sudah sampai di mana. Itu, Raisa. Oke, baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya nih. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Budi ya untuk Pak Yudi 2014 dari Fruta Gelato di Bali. Oke, Pak, saya ambil lagi dari Box Q&A dari Mataripin 2001, Pak. Headsetnya selalu up menu baru di outlet, Pak. Marketingnya buyar nih, Pak, menuhi target menunya, saking banyak menunya. Dan bagaimana nih, Pak, menurut Pak Budi? Apakah ada masukan nih, Pak? Baiknya banyak menu atau bisa dirubah, Pak? Strateginya, Pak. Iya, sebetulnya sih tergantung kita mencapai nggak apa rencana kita gitu ya, targetnya gitu ya. Eh, jadi targetnya itu yang penting kan ya. Jadi kalau misalnya target kita katakanlah 100% ya, 100 misalnya. Dan dengan banyak menu kita bisa mencapai targetnya, ya nggak apa-apa. Berarti banyak menu itu menjadi salah satu cara kita mencapai targetnya. Tapi ingat aja gitu ya, ingat bahwa kadang-kadang banyak menu itu tidak selalu lebih baik ya dibandingkan dengan sedikit menu seperti yang tadi yang saya ceritakan, misalnya tadi itu roti cuma satu aja rotinya yang dia jual dulunya. uh, Katakanlah tadi itu misalnya kalau orang ke Medan itu namanya bolu meranti, itu cuma satu itu aja produk misalnya ya.
apalagi itu roti gembong misalnya, apalagi. Jadi banyak lagi itu yang hanya cuma satu aja produknya bisa dia mencapai ratusan miliar misalnya ya. Nah, tapi kita juga, oh banyak produk bisa juga ratusan miliar, bisa juga. Nah, cuman saya yakin banyak produk itu belum tentu dia akan menjadi lebih efisien. Jadi bisa saja dengan 10 produk kita mencapai 100 miliar. Tapi satu produk juga 100 miliar. Nah, kira-kira menurut Raisa, yang mana yang lebih efisien? Yang satu produk, padahal sama-sama 100 miliar nih, atau yang 10 produk? Yang satu produk, Pak. Nah, Lebih nah itu dia. maksimal. Satu produk kan gitu ya. Uh, satu produk itu biasanya ya, karena kita ngurusnya juga cuma satu produk, produksinya juga cuma satu produk, sehingga menjadi lebih efisien, lebih fokus, dan segala macamnya. Uh, sehingga biasanya akan lebih. Jadi marginnya bisa jadi beda gitu ya. Nah, kecuali tadi itu produknya kita itu yang kita jual banyak itu gitu ya. Kita apa namanya ya? Kita harus mengkombinasikan antara yang punya margin yang lebih besar dengan yang lebih kecil ya. Nah, tapi ingat bahwa tadi itu kalau di outlet itu juga marketingnya bayar memenuhi target menunya saking banyaknya menu gitu ya. Nah, saking banyaknya menu, ya, ya tadi itu. Kadang-kadang kalau saya sih lebih suka saya menu sedikit tapi salesnya besar. Nah, bisa kayak itu terjadi? Bisa kalau mau. Ya, tapi kalaupun enggak, seperti yang tadi itu kita menambah menu itu, ya kita harus perhatikan juga nambah menu itu jangan tambah terus. Padahal kita tahu ya, sebetulnya yang paretonya istilahnya itu yang 80% dari penjualan kita itu sebetulnya mungkin datangnya hanya dari 20% dari menu itu. Jadi kalau kita punya 100 menu, kemungkinan besar sebetulnya penjualan kita itu datangnya dari 20 menu saja sebetulnya yang paling banyak gitu ya. Nah, jadi kan ini kan menu yang lain, jadi kalau begitu 80 menu lain itu buat apa kan itu ya? Ya mungkin ya sebagai supaya orang nggak bosan kalau tanya orang ada, tapi kita harus menyediakan stok, kita harus punya inventory untuk itu dan segala macamnya. Nah inilah yang harus tentunya teman-teman perhatikan nantinya. Terlalu banyak menu menurut saya juga tidak bagus mungkin ya, tetapi terlalu sedikit juga mungkin tidak bagus juga jangka panjangnya gitu ya, gitu Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih dari jawaban dari Pak Budi untuk mata Arifin 2001. Oke, Pak. Tadi saya coba cek postingan Pak Budi ya di Instagram nih terkait topik kita pada sore hari ini, Pak. Dan ada nih teman salah satu business planners nih yang menjawab, Pak. Beli bisnis yang sudah ada, Pak, dari pemilih dari opsi yang Pak Budi jabarkan ya dalam Hmm, postingan tersebut. ya. Beliau ini bilang nih, kalau lebih baik beli bisnis yang sudah ada, lalu konsolidasikan dengan holding dari revenue bisnis baru untuk bayar kredit. Nah, menurut Pak Budi, apakah uh, strategi tersebut, Pak, atau cara tersebut itu udah paling baik, Pak, untuk beliau nih? Ya, strategi yang paling baik itu kan tidak ada ya. Sebetulnya strategi itu kalau sukses strateginya, ya itulah yang baik pada saat itu. Karena bisnis ini selalu ada dinamikanya. Jadi seperti yang saya sampaikan mungkin di Instagram saya juga bahwa salah satu opsinya kita tumbuh itu bukan hanya dari produk yang baru, bukan hanya dari pasar yang baru, di market yang baru, tapi juga sebetulnya kenapa nggak beli saja perusahaan yang sudah ada gitu. Jadi misalnya kompetitornya misalnya kita beli gitu ya, atau yang mirip dengan itu misalnya yang cocok dengan strategi kita jangka panjang. Jadi salah satu kata kuncinya sebetulnya dalam kita membeli ya, terutama mengakuisisi ya bisnis yang lain itu harus punya sinergi dengan bisnis yang ada sekarang ini. Kalau enggak, sayang ya. Jadi misalnya ya contohnya kita sebetulnya jualan bakso misalnya ya. Tiba-tiba kita beli perusahaan terbang. Ya oke juga sih, tapi kok kayaknya nggak terlalu pas gitu ya menurut saya ya. Tapi kita jualan bakso, kita beli misalnya orang yang jago bakso misalnya di Sumatera, kita kuatnya di Jawa misalnya.
Atau kita beli perusahaan yang membuat daging bakso, sedangkan kita nggak buat daging baksonya misalnya. Nah ini macam-macam kombinasinya, tapi intinya adalah kata kuncinya adalah sinergi. Jadi kalau kita mau mengakuisisi, sebaiknya carilah perusahaan yang kita targetkan untuk diakuisisi itu adalah yang bisa memberikan sinergi yang baik, sehingga uang yang kita keluarkan untuk membeli perusahaan tersebut betul-betul menjadi efektif gitu. Oke, baik. Gitu, Terima Ray. kasih. Semoga sih temen yang tadi komen ya Pak dalam postingan tersebut itu bisa ngecek juga nih rekaman Hmm, bisnis Q&A ini biar dapat insight lebih dalam juga. Oke Pak, saya betul. ambil pertanyaan dari kolom komentar dari Bang Adli underscore AB nih Pak. Apakah strategi NPL produk adalah strategi yang tepat nih Pak untuk membuat bisnis kita selalu relevan di matanya customer? Saya nggak tahu NPL itu apa. Saya asumsikan NPL itu new product launch mungkin ya. Saya nggak tahu nih ya. Jadi mungkin maksudnya adalah apakah strategi dengan adanya produk-produk baru ya adalah strategi yang tepat untuk membuat bisnis kita relevan. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi itu ya, inovasi bisnis itu harus ada ya. Kalau enggak ya kita akan mati gitu ya. Jadi kalau kita pun kalaupun tadi itu kita punya satu produk gitu ya, tapi produk kita itu bisa saja kita lakukan renovasi terus-menerus gitu. Jadi itu new product juga kan itu ya. Tapi bentuknya beda renovasi. Atau kita membuat produk baru gitu ya. Sehingga orang menjadi apa namanya masih tetap relevan dengan customer-nya kita. Nah, kita ambil contoh ya misalnya ya. Bisnis apa yang kita kenal lah ya, yang saya nggak, yang paling gampang bagi saya mungkin teman-teman yang kenal McDonald misalnya atau KFC ya, produk-produknya lah misalnya ya, yang paling gampang itu McDonald lah contohnya ya, McDonald ya. Kalau Anda lihat misalnya di seluruh dunia itu produk intinya paling berapa biji sih? Paling 5 6 gitu ya produk intinya. Misalnya hamburgernya, cheeseburgernya, double cheese-nya, Big Mac-nya, French fries-nya, kemudian mungkin ada apalagi itu nuggets-nya, chicken nuggets-nya, mungkin itu yang intinya gitu ya. Nah, tapi dia punya juga produk-produk yang lain kan ya, produk-produk yang lain. Nah, ada dua strategi. Memang strateginya kita buatkan produk baru itu berharap bahwa produk baru itu menjadi winning produknya, menjadi besar nantinya. Itu bagus, itu satu syarat. Tapi bisa juga, sebetulnya kalau dilihat McDonald itu dari dulu sampai sekarang pun sudah hampir berapa tahun itu, puluhan tahun ya, mungkin 60 tahun, 70 tahun, hampir 70 tahun mungkin ya McDonald itu. 60 tahun, 70 tahun. Nah bayangkan ya, mereka itu eh, produknya ya itu aja gitu ya, nggak terlalu banyak, cuman ada inovasi-inovasi produk yang gunanya adalah yang istilahnya seasonal ya, musiman istilahnya ya, musiman. Jadi misalnya contoh di Indonesia ini kalau misalnya uh, Chinese New Year misalnya ya, Imlek, mereka keluarkan beef prosperity misalnya. Kalau misalnya saat Lebaran keluarlah versi rendang misalnya gitu ya. Tapi itu nggak bertahan lama, paling 3 bulan. Ya, itu mereka tutup dulu, ya, cari lagi yang baru. Nanti mereka bulan depan, bulan berikutnya tahun ini, dia keluarkan lagi. Jadi ada strateginya untuk seasonal atau musiman, tapi ada juga yang memang kita membuat produk baru itu untuk mencari winning product yang menjadi produk intinya kita suatu saat nanti. Jadi apakah itu sebuah strategi? Ya, itu strategi yang bagus ya kalau kita bisa melakukan dua-duanya. Gitu, Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Budi ya untuk Bang Adli underscore AB. Ini saya ambil lagi pertanyaan dari box Q&A ya Pak. Dari fadeo.id nih Pak. Kapan waktu untuk kita ekspansi bisnis kita keluar daerah Pak? Oke. Okay. Ya kalau saya sih ada dua pemikiran gitu ya. Nah ini kembali kan dalam kalau kita belajar bisnis ini kan nggak bisa seperti belajar di sekolah ya. Eh, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang benar dan salah ya. Benar dan salah itu adalah yang benar itu kalau sukses, salah itu kalau nggak sukses gitu ya. Nah, jadi
Jadi ada dua pemikiran ya kalau kita cerita soal kapan waktunya kita mau ekspansi bisnis kita keluar daerah. Ya jawaban paling sederhana bagi saya dan paling logik gitu ya. Tentunya adalah pada saat pasar di tempat bisnis kita sekarang ini sudah jenuh, baru kita keluar kan gitu ya. Jadi kita kalau kita pakai tadinya itu ya cara berpikir saya yang saya sampaikan di awal, bahwa sebaiknya kan kita fokus gitu ya. Maka kenapa nggak fokus aja dulu di daerah kita itu? Ya fokus garap pasarnya itu ya. Kalau kita besar pasarnya di situ gitu ya. Malahan ada justru malahan ada perusahaan-perusahaan yang memang dia tidak mau malahan ekspansi keluar daerahnya gitu. Mereka ingin menjadi raja di daerahnya gitu ya. Nah, jadi bisa bisa jadi seperti itu gitu ya. Terutama apalagi kalau bisnisnya spesifik untuk daerah, misalnya untuk oleh-oleh misalnya dan segala macam atau khasnya daerahnya gitu. Nah, tapi kalau kita bukan oleh-oleh atau khasnya daerah itu, nah tentunya kita maksimalkan dulu pasar yang ada di daerah itu ya. Kalau kita sudah merasa bahwa oke, ini sudah kayaknya sudah mulai mentok di daerah itu, baru kita mengembangkan misalnya bisnis kita keluar daerah. Jadi itu satu cara berpikir. Cara berpikir kedua adalah kalau kita berpikir agresif, ya. Jadi kita sudah petakan misalnya kita pengen sebetulnya di seluruh Indonesia. Jadi dari awal kita sudah pengen di seluruh Indonesia. Cuman mungkin di awalnya kita di kota kita duluan nih. Ya, jadi kita mulai di kota kita, tapi mimpi kita adalah ada di seluruh Indonesia. Nah, karena misalnya di awal-awal kita membangun bisnis itu di tempat kita dan setelah kita jalankan ternyata cukup bagus misalnya ya dan bisnis modelnya bisa diduplikasi gitu ya dan kita tahu bahwa banyak sekali daerah-daerah di luar kota kita itu juga sebetulnya mirip dengan kita yang ada sekarang ini sehingga kalau kita nggak buka di situ duluan jangan-jangan orang lain buka duluan di situ. Nah, sehingga paralel selain dari kita membesarkan bisnis kita yang ada gitu ya di daerah kita, tapi paralel kita buka tempat lain karena kita nggak mau kehilangan kesempatan ya karena kita tahu pasar di situ akan diambil oleh orang lain yang akan meniru kita kalau kebetulan bisnis kita sukses di kota yang kita sekarang ini. Jadi itu lebih agresif tentunya kita punya strategi, tapi catatannya kembali saya bilang kesiapan kita untuk membuka cabang baru di kota yang baru itu yang harus kita siapkan. Sebab tadi seperti yang kita bahas tadi Raisa bahwa um, membuka cabang baru di daerah yang baru tidak akan sama dengan membuka cabang di tempat yang sama gitu ya, di daerah yang sama karena tadi itu koordinasinya lebih jauh, lebih sulit, mungkin peraturan daerahnya berbeda dan segala macamnya sehingga menambah kompleksitas. Jadi, Yes. tapi dari dua-duanya itu boleh saja dilakukan gitu ya. Tapi dengan catatan kalau yang kedua yang teman-teman itu mau melakukannya, artinya kita lebih agresif mau langsung keluar kota ya, walaupun kita masih banyak peluang di dalam kota kita sendiri, asal kita sudah siap orangnya, timnya dan juga kontrol sistemnya, ya boleh saja dan kita punya sumber daya untuk melakukan itu. Gitu Reza. Oke. Baik, terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga bisa membantu di jawaban dari Pak Budi ya untuk padio.id. Next saya ambil lagi dari box Q&A ya Pak. Kita Ya. sudah di luar dari topik ini, tapi kita tetap ambil dari bola gurih nih Pak. Mana sih Pak yang lebih utama antara branding dulu atau sales dulu Pak? Pertanyaan pertanyaannya ya tanya aja tuh kan kan banyak itu yang banyak tuh Pak B Subiakto gitu ya selalu ya, branding dulu ada Mas siapa Mas Dodi gitu ya branding dulu atau jualan dulu ya dasar ya tergantung kembali sebetulnya. Kalau teman-teman gayanya teman-teman ya kalau saya lihat gayanya teman-teman artinya teman-teman itu bagi saya adalah jualan dulu baru setelah itu brandingnya kalau untuk teman-teman tapi itu bisnis-bisnis yang cukup besar, ya, yang sudah lebih profesional, ya. Mereka tentunya untuk menjual sebuah produknya itu, mereka harus desain produknya dengan baik, lakukan komunikasi dengan baik, ya. Eh, nggak mungkin kita melakukan membranding sesuatu tanpa produknya.
kita juga tidak bisa menjual sesuatu tanpa produknya. Jadi produknya harus ada dulu tentunya ya. Nggak mungkin kita branding, produknya nggak ada gitu ya. Nah, jadi minimal kalaupun kita mau branding, minimal konsep dari produknya harus ada dulu, kalaupun nggak ada produknya ya. Jadi untuk teman-teman gitu ya, yang ini bagi saya fokus aja jualannya dulu. Walaupun kembali seperti yang saya sampaikan dan sering sekali di waktu-waktu yang lain, itu adalah pada saat menjual itu bukan berarti kita tidak melakukan proses branding, karena kalau kita pahami gitu ya, proses branding itu apa sih sebetulnya ya, sebetulnya kan membangun kepercayaan. Brand itu adalah sebuah trust. Jadi kalau orang sudah trust dengan kita, brand kita itu tentunya timbul. Nah, cuman konsep dari brandnya sendiri tentunya harus Anda pikirkan. Tapi intinya adalah kalaupun Anda fokus di jualan sekarang ini, asal Anda jualannya dengan baik dan benar. Customer service Anda memberikan pelayanan yang baik. Anda nggak nipu-nipu misalnya dan segala macam. Anda bisa membangun trust. Itu aja sebetulnya. Sebetulnya Anda sudah membangun sebuah brand sebetulnya kan itu. Di luar dari konsep branding itu sendiri. Tapi brandnya awalnya kan dari trust toh. Jadi mau mau Anda punya nama atau tidak, tapi kalau orang sudah percaya dengan Anda akan dikasih nama sama mereka toh juga. Ya gitu, gitu maksud saya tadi adalah nggak usah kita pikirkan yang branding dulu. Yang penting kalau produknya nggak ada, buat mau jualan apa kita? Mau nge-branding apa juga nggak ada. Kecuali minimal konsep dari produknya sudah ada, sudah bisa kita melakukan brandingnya sendiri. Tapi untuk menjualnya, berarti harus ada produknya. Karena nggak mungkin kita nggak menjual sesuatu tanpa produknya sendiri nantinya siap kita deliver untuk ke konsumennya kita. Itu Raisa. Oke, terima kasih Pak Budi. Nah, terima kasih. Semoga nih jawaban dari Pak Budi bisa membantu nih untuk bola guri ya antara branding dulu atau sales dulu. Nanti kembali lagi ya Pak ke kebutuhannya. Tapi lebih banyak sih salesnya duluan ya Pak, jualannya dulu nih yang diutamakan. Tapi balik lagi ke personalnya teman-teman semuanya. Saya ambil lagi jawaban pertanyaan ya Pak dari Ya. box Q&A nih dari Kresna Prayoga 18. Saya mau tanya nih Pak, mungkin agak menyimpang nih Pak dari topiknya. Boleh tahu nggak sih Pak, berapa fixed cost untuk IPO nih, untuk masuk ke papan akselerasi? Yang bertanya mungkin agak menyimpang, boleh tahu berapa fixed cost IPO? Oke, teman-teman yang memikirkan IPO, kalau orang mau apa namanya IPO itu di Indonesia itu ada tiga pasar namanya, tiga papan ya, papan utama, papan pengembang dan papan akselerasi gitu ya. Papan akselerasi itu yang paling paling kecil, di bawah di atas itu ada yang namanya papan pengembang, yang paling besar itu papan utama gitu ya. Nah, eh, biasanya di dalam kalau kita mau IPO itu pasti membutuhkan biaya, ya pasti gitu ya. Nah, biaya itu ada yang fix ya, ada yang variabel gitu ya. Nah, variabel itu contohnya apa sih? Mungkin misalnya fee untuk underwriternya ya berdasarkan jumlah misalnya dana yang didapatkan, dia dapat sekian persennya dan segala macamnya. Itu ada, berarti itu kan variabel ya. Sukses fee-nya berarti itu kan variabel ya. Uh, tapi pada saat kita mau IPO itu kita juga punya apa namanya kewajiban untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan sebagai sebuah perusahaan yang publik gitu ya. Nah, ada biayanya itu biasanya fix. Contohnya biaya fix apa saja sih? Biaya notaris misalnya ya. Kita butuh notaris tuh untuk IPO. Kita butuh lawyer ya, ahli hukum ya, lawyer. Apalagi misalnya, oh kita perlu auditor misalnya ya, mungkin auditor keuangan, mungkin auditor pajak ya, kemudian apalagi misalnya lembaga valuasi misalnya, LKJPP misalnya ya. Apalagi misalnya yang fix gitu ya, ada lawyer, ada notaris, ada auditor keuangan, mungkin auditor pajak, tadi juga mungkin lembaga valuasi gitu ya. Nah itu semuanya fix ya, fix cost gitu ya. Nah jadi mau mau apa namanya, mau IPO-nya kecil atau besar, maka
fixed cost-nya itu nggak jauh beda gitu ya, nggak jauh beda. Jadi teman-teman yang masuk papan akselerasi pasti fixed cost-nya dibandingkan dengan presentasi dari dana yang akan diambil itu jadi cukup besar. Nah, kalau ditanya berapa persennya, hmm, sulit juga ya kalau kita melihat ya. Bisa saja itu kenanya bisa sampai 1,5 M itu untuk uh, biaya fix cost-nya ya, tergantung lawyernya siapa, tergantung juga notaris yang mana yang mau dipakai, yang mahal, yang murah juga ada. Tapi semuanya harus ada standarnya, karena nggak mungkin kita menggunakan notaris yang tidak terdaftar misalnya di Bursa Efek atau lembaga valuasinya atau auditornya. Berarti ada minimum cost-nya yang harus kita tanggung gitu ya. Nah, itu sih. Jadi kalau ditanya, ya seberapa banyak sih? Ya, 1,5 mungkin ya, sampai 2 M itu untuk fix cost-nya aja. Di luar dari tadi sukses fee-nya dan segala macamnya. Gitu, Raisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi atas jawabannya. Semoga sih bisa membantu nih untuk Pak Kresna Prayoga nih untuk IPO. Nah, mungkin untuk persiapan Pak IPO-nya, Pak Kresna nih bisa ikut juga bergabung di bisnis scam-nya bisnis.id nih, yang terutama untuk triple value your business. Nah, nantinya dalam bisnis scam tersebut, teman-teman bisa belajar seputar persiapan IPO nih. Jadi, teman-teman yang mau bergabung di bisnis scam triple value your business, teman-teman bisa cek di link event.business.id ataupun ke link pada bio Instagramnya business.id. Oke Pak, kita sudah sampai di penghujung dari sesi Business Q&A di sore hari ini. Tapi sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan penutup buat teman-teman semuanya yang sudah hadir nih, supaya pertumbuhan barunya nih Pak, yang mau dicoba nih Pak, step-stepnya tadi bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, dan makin sukses dan makin profitable juga bisnisnya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pesan saya sore ini simpel aja ya. Kalau kita masih kecil, fokus saja di 3 sumber pertumbuhan itu ya. Dari sisi kita penetrasi pasar yang sudah ada, kita kembangkan pasarnya kalau masih belum cukup, atau kita kembangkan produknya, 3 itu. Tapi kalau teman-teman yang sudah siap, yang cukup besar, dan kita mau akselerasi dan mempercepat, maka salah satu ya cara yang lain adalah cara tumbuh anorganik, ya tidak organik, bisa melalui merger ataupun akuisisi, M&A namanya ya. Nah, ini memang jarang saya bahas di topik-topik ini dengan teman-teman, karena biasanya levelnya bukan di sini gitu. Tapi saya lemparkan ini ide ke teman-teman, mana tahu suatu saat teman-teman pikir, iya mana tahu ya, saya juga bisa beli kok perusahaan-perusahaan yang mungkin harganya 5M, 10M gitu ya, yang bisa digabungkan nantinya. Silakan belajar kembali ya dengan bisnis.id nantinya di program-program kita. Itu, Raisa. Oke, terima kasih Mbak Puji atas sharing pada sore hari ini. Insight-nya banyak banget untuk membantu teman-teman semuanya, terutama yang lagi ngerasa stuck ya Pak. Bisa nih Ya. melakukan pertumbuhan baru pakai step-step tadi nih dari Pak Budi. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktunya nih untuk berbagi insight pada sore hari ini. Pastinya kita akan nanti ketemu lagi di sesi Q&A-nya Business.id ataupun sesinya Business Forum. Terima kasih banyak Pak Oke, Budi. thank you. Terima kasih. Selamat sore. Selamat berbuka untuk teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Pak Budi dan selamat berbuka dan selamat sore. Oke, terima kasih Business Planner sudah bergabung di sesi Business Q&A pada sore hari ini. Untuk menyimak kembali rekaman dari sesi Business Q&A di sore hari ini, teman-teman bisa langsung cek IGTV-nya Business.id ataupun ke YouTube-nya Business.id. Boleh teman-teman, bila bermanfaat, boleh langsung di-share, juga like, dan jangan lupa untuk download aplikasi Business.id di Play Store ataupun App Store secara gratis ya teman-teman semuanya. Dan selamat berbuka, terima kasih sudah bergabung di Business Q&A pada sore hari ini. Kita ketemu lagi di sesi Business Q&A lainnya, juga Business Forumnya, Business.id. Terima kasih semuanya.